mumpung masih hidup jarine Gusti uripe gak ditemoni apa meneh nek mati kan gitu kan kata-katanya itu kita pedar dulu itu. Gimana itu maknanya? Itu ndak bingungi. Karena bagi orang Jawa manunggaling kawula Gusti itu padahal cedak tanpa senggolan, aduh tanpa langenan. Jadi dekat itu tidak bersentuhan. Jauh itu hanya diangan-angan. Ini gimana sih sebenarnya? Apa sih yang menjarai keberadaanku dengan Gusti? Yang menjarai adalah pikiran dan perasaan Anda. Maka itu disebut hawa nafsu. Ketika kita amati, saya bilang kenapa kita setiap hari menderita, karena kita hanya ikut oleh aksesoris hidup. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita itu adalah hidup itu sendiri. Kita hanya ikut menjadi aksesoris hidup. Akhirnya dipertebal dengan tata busana, tata gerita. Pengen punya jabatan, kedudukan, emas, baju, rumah, itu aksesoris. Nah, manusia-manusia yang memburu aksesoris ternyata dia hidupnya di dalam aksesoris hidup saja, tidak pernah mengenal yang sejati. Pasti akan diikuti kecemasan, ketakutan, was-was, bingung. Lah inilah ketika tercerabut dari akar tubuh dia menjadi sukma yang gentayangan itu Anda sebut. Apakah itu menakutkan? Ya enggak. Ya enggak. Karena Anda masih menumpang kepada proses evolusi. Bedanya, kalau kita sadar, kita bisa berkehendak untuk memilih. Karena di dalam hidup ini, ketika si jiwa ini berada di dalam tubuh ini, kita diberi kehendak yang ada di rasa sejati Anda. Maka kita bisa memilih, memanage. Tapi kalau sudah mati, tidak bisa. Karena daya kehendak tidak ada, maka orang yang mati butuh didoakan. Karena yang pemancar doa itu dari yang hidup. Karena kita punya perangkat namanya rasa sejati. Kalau sudah mati, kita tidak bisa. Kita hanya berada di dalam memori yang sudah kita ambil, kita serap semenjak hidup. Ya kita hanya menjadi rekaman itu sendiri. Tapi kalau masih hidup kita bisa memilih. Nah, kesempatannya hidup. Mumpung masih hidup, jarine Gusti uripe gak ditemoni apa meneh nek mati kan gitu kan kata-katanya itu kita pedar dulu itu. Gimana itu maknanya? Itu ndak bingungi itu. Itu ndak bingungi, kita onceki satu-satu dulu. Nah, ketika saya bilang Anda hanya terjebak di alam aksesoris, Anda berada di ilusi aksesoris, disinilah awal mula Anda mengalami ketidaksadaran atau kekacauan atau keruwetan batin. Karena apa? Karena kita mengalami defisit energi. Karena susunan 7 cakra kita yang membenarkan energi itu mengkuret gitu, itu tertutup. Nah, rumusnya ketika Anda mengalami defisit energi, Anda akan menurun kesadarannya. Akhirnya mudah marah, ya kan? Akhirnya mudah bingung, akhirnya mudah ditipu, akhirnya gampang dihipnotis, akhirnya gampang diindoktrinasi. Dan Anda itu bukan diri Anda itu bentukan lingkungan Anda. Anda yang datang sekarang kan cari siapa saya. Anda itu hanya program yang ditanamkan oleh orang tua, pendidikan, lingkungan. Anda mungkin menjadi manusia paling disiplin, tapi itu bukan Anda. Ketika Anda merasakan, waduh, punggungku kok sakit ya, palaku kok pusing ya, ternyata setiap hari Anda diperintah oleh program masa didikan orang tua Anda. Dan itu bukan Anda. Akhirnya ketika Anda hidup itu malah suloyo. Akhirnya terjadi penderitaan itu adalah mentalitas yang ditanam oleh orang tua. Kita diprogram sebagaimana komputer. Kita diprogram di tempat kerja kita, dituntut harus dunia itu harus cepat, apa terus stres. Anda itu sedari menjadi manusia stres yang tidak menyumbangkan energi selaras terhadap bumi. Akhirnya kita menghirup udara stres bareng-bareng ini. Mari kita benahi bumi kita. Itu rumusnya gitu ya. Nah, ternyata ketika kita banyak menggunakan pikiran, emosi dan pikiran ini akan mengalirkan energi kepada ruang waktu. Anda mau mikir ketemu Mas Tunjung, rutinitas yang Anda pikirkan setiap hari, itu mengalirkan seluruh energi Anda ke sana. Makanya ketika Anda mau ke sini,
kemarin berpikir itu energi Anda sudah di sini. Saya ke sini tak anu kok kelihatan semua. Karena sudah terbayang ada di sini. Loh, berarti ya ini mikir terus, ngapain datang aja. Nah, kita itu terlalu banyak memberi atensi di dalam hidup kita. Nah, atensi itu meninggalkan jejak rekaman energi. Misalkan kalau tak katakan bahwa kemarin ada yang tanya ke saya, Mas, ketika saya memberi pengemis di jalan, gitu. Terus saya itu memberi ketika pengemis itu nanti atau anak jalanan itu tadi mempergunakan uangnya atau apa harta yang tak beri untuk maksiat, saya kena dosanya enggak? Terkena kalau Anda memberi atensi. Saya memberi biar saya dapat banyak, saya biar dapat pahala, saya beri, kena Anda atensinya. Tapi ketika Anda bertindak tanpa pamrih, netral, Anda tidak terkena jejak memori. Makanya hidup itu mulai suwung saja. Jangan banyak memberi atensi. Kalau saya ngajari Anda, saya tidak ajar atensi apa-apa. Saya tidak praben jaga TAP gitu kan, benar, itu hanya cita saya. Tapi saya tidak akan memberi atensi berlebihan. Baiknya Anda itu ya versi Anda. Saya hanya mewedar, netral, tidak ada apa-apa. Terserah harap gopo dan terserah. Jadi nanti mau kamu salah gunakan, saya tidak dapat tulah. Tapi kan Anda sendiri tuh yang menggemakan Nusantara harus bangkit, gitu kan? Menggemakan ini harus bangkit, ya terserah. Saya tidak akan memberi atensi berlebihan kepada itu. Tapi saya hanya melakukan momentum ini, iki saiki ning kene aku gelem, momentum kekinian sekarang. Itu spontanitas. Dan di dalam spontanitas terjadi kreativitas. Jadi mulai dikikis nih atensi keinginan-keinginan atau pamrih. Makanya Anda itu bingung, Mas, aku ini nanam saham tapi ini. Karena di dalam pikiranmu ketika nanam saham tuh pengennya minta banyak. Segera ada konsekuensi logis dari alam. Kamu akan membentuk sebuah simpul konsekuensi logis namanya. Akhirnya stres diri. Makanya kalau berlaku bisa aja lakukan sesuatu itu spontan saja. Berpikir saat itu, tapi Anda punya wacana, tapi bukan berarti Anda mengebu-gebu dan melekati wacana, itu atensi itu. Akhirnya law of attraction itu meditasinya jarang mujarab itu gara-gara terlalu menggebu-gebu. Karena ketika kita amati, energi atensi itu diiringi kecemasan dan kita tidak sadar mengalirkan impuls itu. Akhirnya semesta tidak memberikan sesuatu karena itu destruktif energi itu, bukan konstruktif. Akhirnya tidak datang, ditunggu terus kecemas itu. Udah tak lakoni kok gagal terus ya, karena kamu menunggu, memberi atensi berlebihan. Ketika Anda punya cita-cita, makanya kita itu hanya bisa ikhtiar. Sisanya pasrahkan, letakkan kepada sesuatu yang tidak diketahui. Siapa? Tuhan. Anda menyebutnya Tuhan. Ketika Anda berada di dalam sesuatu yang tidak ketahui, Anda sudah mulai melupakan karena tidak ada intensi lagi. Ibarat proposal, kalau sudah disetorkan jangan ditunggu-tunggu, biar diurus. Nah, kita ini menyetorkan cita-cita kita, setorkan kepada semesta. Setelah itu lupakan, lenyap, suwungke, biar segera diurus di sana. Akhirnya segera berbalik kita. Tapi nek dinteni, Anda ikut karena Anda memiliki impuls pikiran untuk menarik gravitasi, itu namanya kompulsif itu. Anda itu justru alih-alih melepaskan untuk mendapatkan, tapi mbok tarik terus. Karena Anda memendarkan magnet, energi the biomagnetic. Nah, kira-kira itu hukum rumus berserah. Nah, setiap hari Anda kececer, habis energinya. Karena mikir itu, mikir ini, mikir itu. Jadi aktivitas kelelahan kita itu bukan karena tindakan tubuh kita, tapi karena aktivitas pikiran berlebihan. Nah, dalam jangka panjang ketika kita mengulangi dengan aktivitas berlebihan, energi kita defisit. Energi defisit tidak dibenahi akan hanya menambah memori karena Anda menyerap sesuatu dari orang lain. Mudah percaya jari ini dikei kata kecemasan dan ketakutan. Dan jika ini tidak segera diselaraskan, jika tidak segera diatur, tubuh ini hanya jujur mengikuti apa yang ada di dalam proyeksi pikiran kita atau perasaan kita. Muncul sel kanker ketika stres jangka panjang, muncul tumor, muncul stroke, dan macam-macam. Itu sebuah tanda bahwa tubuh itu ngomong, ini bukan kita, pikiran, ini bukan kita. Akhirnya terjadi pemberontakan di dalam tubuh. Karena dalam skala itu, energi itu kalau ke atas itu power, David Hawkins bilangnya gitu, itu namanya energi konstruktif, ke bawah destruktif. Nah, ke bawah itu energinya bersifat menghancurkan. Nah, ini kita bersihkan dulu. Karena kita ini, jiwa kita ini menuju kesadaran itu berjalan melalui 7 langit sab itu kan katanya gitu. Apa itu langit sab 7 itu? 1, kesadaran fisik, ini tubuh.
2 eterik, 3 astral, 4 mental. Nah sampai di mental ini kita mesti kena gangguan paling berat. Aku bayang nih iki, bayang nih itu, ketemu iki, ketemu itu terus Anda hanyut. Padahal suruh nyaksikan aja. Nonton film itu saksikan, nggak usah dibeli penilaian. Oh, ini nggak, nikmati aja dulu. Nonton film itu. Sama ketika Anda memproyeksi di dalam pikiran Anda itu amati saja dulu. Jangan cepat menyimpulkan. Nanti hanyut Anda ke situ. Nanti kesimpulannya terakhir ketika Anda sudah sampai di kosmis, kesadaran spiritual. Berarti 5 itu spiritual, ke-6 kosmik, ke-7 nirvanik. Nah, sampai ke-5 ini susah. Susahnya tergantung Anda. Kalau Anda masih mengikuti alam proyeksi alam mental, ya sudah, Anda hanyut di situ. Makanya alami saja. Alami, tapi jangan diceritakan berlebihan. Ketika Anda menceritakan ke orang, orang meyakini itu terhadap Anda itu nanggung beban lagi, karena orang memberi kompulsif energi ke kita. Dan apa yang dipercaya orang kepada diri kita, itu akan memperangkap Anda. Karena energi akan mengunci Anda. Anda hanya menjadi persona dari apa yang dipercaya orang lain kepada Anda. Makanya saya bilang, Anda tak tipu. Karena ketika Anda mempercayai saya guru, Anda sudah mempenjara saya. Anda sudah mempenjarai saya dengan namanya satu identitas yang dinamakan guru. Dan ketika Anda mempercayai sebagai guru, Anda pasti akan segera diikuti kekecewaan. Karena guru yang Anda idealkan itu harus sesuai sesuatu yang ada. Harus sesuai idealitas Anda. Yang harus gini. Itu kan imajinasi yang Anda bangun sendiri. Sebagaimana Anda membangun surga di dalam pikiran Anda. Kalau nanti Anda dikasih tahu tentang kebenaran, padahal jagat raya apapun yang ada di dunia itu pasti bertumbuh dan berkembang. Pasti ada hal yang baru. Keyakinan saat ini pasti akan mengalami pengikisan di masa depan. Terus ketika dikasih tahu bahwa ada kebenarannya, Anda marah-marah sendiri karena Anda membangun imajinasi Anda sendiri. Dan Anda nyaman di situ. Dan itu ilusi. Maka orang Jawa ngomongnya suwung saja, karena kita sang partisipasi pencipta. Kalau nanti diri kita itu banyak membangun imajinasi dan ilusi, ya celaka. Akhirnya ketika kebenaran datang mengoyak ilusi keindahan di dalam pikiran Anda, nesu dewi, koncone dikeprui, sesat, kafir kan. Karena Anda sudah membangun ilusi di dalam diri Anda. Aduh cilaka no. Nanti tidak jadi sesuai yang diceritakan itu toh. Akhirnya aku tidak bilang, itu kan ilusi Anda. Lah kenapa sih kok sesuatu yang bersifat kenikmatan dunia ini dibawa-bawa ke sana? Kalau sudah ada di sana itu sebenarnya kan wening gitu. Hanya mengamati dan menikmati. Bukan ada diiringi hasrat untuk bisa ini, mendapatkan ini, tempat ini, itu di sini, mumpung di sini, ayo kamu nikmati itu, makan soto yang benar-benar soto. Makan soto sambil ngerasani koncone, sambil mikir sana, makan soto makan saja gitu loh. Jadi Anda bisa menikmati itu titiknya surga. Nah, gitu. Maka kita tuh amati sering terjebak oleh alam angan-angan. Nah, ketika terjadi defisit energi dan kita tidak tahu cara untuk mengakses energi yang berkurang setiap hari karena kita gunakan dengan menggunakan untuk aktivitas kita. Nah, ini yang membuat kita itu goyang. Yang akhirnya kita segera dirajam oleh jajahan pikiran kita sendiri, jajahan perasaan kita sendiri. Maka disebut cita rupa yang terus membentuk di dalam diri kita. Dan ini memenuhi isi kepala kita dan kita menjauh dari radar. Karena bagi orang Jawa manunggaling kawula Gusti itu padahal cedak tanpa senggolan, aduh tanpa langenan. Jadi dekat itu tidak bersentuhan. Jauh itu hanya diangan-angan. Ini gimana sih sebenarnya itu? Apa sih yang menjarai keberadaanku dengan Gusti? Yang menjarai adalah pikiran dan perasaan Anda. Maka itu disebut hawa nafsu. Maka kikis dengan teknik pemusatan. Wening itu pemusatan. Ketika Anda bisa memusat itu bahasa sekarang adalah menyadari, mengamati saja, jangan menganalisa. Otak kita tuh berfungsi 3, sadar, analisa, bawah sadar. Amati, gunakan fungsi sadar. Ketika itu Anda akan menembus memori cita-cita Anda yang membentuk proyeksi-proyeksi film tadi. Akhirnya ketemu di titik yang paling sentral. Nah, itulah kemampuan intuitif genosis. Nah, kita seringkali hanya menggunakan kemampuan intelektual itu prasangka. Kebanyakan analisa hidup kita itu stres. Analisa itu digunakan sebelum fajarnya saja. Nah, setiap hari kita tuh analisa terus. Mau tidur ini kok gini gitu terus ya. Besok ada tanggungan ini, besok aku ketemu
habis terkikis. Makanya perlunya diajari meditasi itu, pengertian untuk pemusatan.